keras. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik. Buat kemenangan yang Tuhan boleh janjikan dan telah nyatakan dalam bagi setiap kita pada hari ini. Kita boleh terus percaya bahwa sampai dengan kapanpun, bahwa perbuatan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia telah nyata, hidup bagi setiap kita, bangkit bagi setiap kita, dan memberikan keselamatan yang indah buat setiap saudara dan saya. Yang diberkati Tuhan, boleh kasih lu tepuk tangan lebih meriah lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi siang hari ini mari dengan hati yang mengucap syukur, kita mau datang sama Tuhan, mengucap syukur buat segalanya dan memuji Dia, Allah yang layak kita sembah. Satukan hati kita saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, di minggu Paskah ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh tersambung secara live streaming, boleh bersatu dalam ibadah yang kudus, Gereja Tiberias Indonesia. Kami tahu dalam penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan, sempurna bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini, bahkan dengan sampai kapanpun Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan telah menangkan bagi setiap kami. Ini hati kami yang mengucap syukur, kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap bersorak-sorai, dan kami siap melihat kuasa-Mu yang akan dinyatakan di tempat ini. Kami berdoa, biar yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, dan hari ini jadi kemenangan bagi setiap orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita yang menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari buka hati bersama-sama bagi siang hari ini. Angkat tanganmu. Sembah Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Sama-sama berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja-Mu saudara. Sembah Raja mulia, Dia telah bangkit sama-sama. Dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang di rumah sama-sama katakan, mulia.
Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Rajamu. Katakan dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dimuliakan. Jadi Raja. Raja telah datang. Takkan kau bangkit bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari sambil kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu sama-sama. Dipuji. Berikan mulia. Sembah Raja mulia. Katakan dia telah bangkit bagi setiap kami. Dia telah bangkit. Dimuliakan. Jadi Raja. Mari bersama-sama umat Tuhan yang percaya. Dipuji.
the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name, sama-sama. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Kembali bersama-sama katakan, you're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. You're the name, you're the name above all names. Aku datang kepadamu Tuhan di minggu Paskah ini untuk boleh menyembah nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. I believe in you. Amen. Lebih keras lagi bersama-sama katakan, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Biar kebesaranmu yang terjadi pasca hari ini. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we sing how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we sing how great is our God. Yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu bersama-sama kata how great is our God. How great is our God. How great is our God. How great is our God, oh God, oh. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Allah kami yang besar, kami rayakan pada minggu hari ini dengan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Yesus yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, dan perbuatan-Mu di luar akal pikiran kami Tuhan. Engkau yang datang dari sorga, merendahkan diri-Mu Tuhan Yesus bagi kami yang begitu rendah, agar kami boleh kembali bersama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Begitu mengucap syukur kami Tuhan, dan perkara ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Minggu Paskah kami mengucap syukur dengan nyanyian kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya Yesus telah bangkit mengalahkan maut, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, boleh kasih salam. Katakan selamat hari Minggu.
Selamat Paskah. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang bangkit. Amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Yesus. Mari dengan iman gereja Tuhan. Dan dari gereja asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Dan dari hukuman-Nya, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lebih sungguh lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita, katakan dalam Yesus. Amin. Panggil namanya yang telah bangkit, namanya dahsyat. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Amin. Sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Berikan pujian sorai-sorai buat Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan setiap maut. Tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Yang merayakan kebangkitan Tuhan, boleh tepuk tangan di atas kepala kita, lebih dahsyat lagi gereja Tiberias. Beri pujian buat Yesus. Sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Rayakan Yesus, rayakan. Mari angkat syukur kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dengan iman. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Raja kita Yesus namanya. Beri tepuk tangan buat Yesus. Kebangkitan Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu di atas kepala, amin. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Tuhan sungguh baik hari ini, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dia baik buat Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan buat kebaikannya, buat kasih sayangnya Tuhan. Mari bersyukur, rayakan kebangkitannya. Gereja Tuhan. Ini pengagungan ucapan syukur kami Tuhan Yesus dengan iman. Dia mati bagiku, Dia katakan dengan iman. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut tinggal hidupku. Boleh sama-sama. Ya Tuhan Allah. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu. Dia sungguh baik, Dia sangat. Boleh panggil namanya. Dia baik, baik. Dia sungguh baik, amin. Yesus, Dia baik, baik. Mari katakan Dia ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. Dia sungguh baik, Dia. Sama-sama. Boleh angkat jempol Bapak Ibu dan saya. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, selama-lamanya Dia baik, amin.
Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu yang ditebus. Katakan He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Mari Bapak Ibu. He is so good to you. Boleh lebih dahsyat lagi sama-sama. Mari, mari. He is so good to you. And He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. And He is so good to me. Artinya Dia menang buat setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Amin. Terus menyembah Tuhan Yesus, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang bangkit. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu karena kami tahu Engkau yang akan memberkati setiap orang percaya. Jemaat Tiberias, haleluya. Berserulah dalam Tuhan. Dia mendengar setiap seruan orang percaya. Musuh dikalahkan, imannya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh sekali bersama-sama katakan Allah bangkit. Kami mari sing. Come on. Allah. Amin.
Kita boleh terus percaya, seberat apapun hidup ini saudara, kita miliki Tuhan yang begitu mengasihi. Amin Bapak Ibu. Jangan ragu lagi, jangan takut lagi, dan jangan tinggalkan Tuhan. Sebab dia nyata dan kita percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Angkat tanganmu, kita terus berdoa dan mengucap syukur. Kita mau katakan di hadapan Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, dalam hidup yang begitu gelap ini Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini kami mengucap syukur bahwa kami gak pernah sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan kami. Dia nyata dan dia merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Bapa, begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Sebab itu kami datang dengan satu tujuan, mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan kelemahan, mungkin kami datang dengan segala masa lalu kami yang gelap. Tapi hari ini kami tahu Paskah berbicara tentang kemenangan dari sorga. Kami datang kepada alamat yang tepat. Yesus Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. 1,000 generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Angkat tanganmu sama-sama. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are, amen Tuhan Yesus, holy, holy forever. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song. To the Lamb. Hallelujah. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song of ages to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, hallelujah.
bagi yang selamanya kudus, selamanya baik buat setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Tak ada kata selain terima kasih Tuhan yang kami bisa sampaikan di hadapan Tuhan yang begitu baik. Maka kami minta ampun Tuhan Yesus kalau hari-hari ini kami jauh daripada Engkau. Karena kasih-Mu tidak pernah sekalipun menjauh dari setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Biar Paskah ini menjadi Paskah perjumpaan yang baru kami dengan Tuhan. Hubungan kami diperbarui semakin hari, semakin mencintai Tuhan. Dalam setiap apapun dalam hidup ini. Ini hati yang rindu kami Tuhan. Dan kami telah berikan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan sama-sama, kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Pada siang hari ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan. Yesus yang tidak pernah berdosa, namun secara yudisial Yesus dijadikan atau dianggap tidak benar atau bersalah, supaya orang berdosa dapat dibenarkan saat percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi benar dengan upayanya sendiri. Ketika kita percaya Injil, hasilnya adalah kita menerima keselamatan. Dan keselamatan itulah yang menghasilkan ketaatan hidup kita. Ketaatan adalah buah dari iman kepada Injil. Jalan penderitaanlah yang ditempuh Yesus demi keselamatan dunia. Justru dalam penderitaan itu, maka pada akhirnya Allah memuliakan Yesus. Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Kita harus selalu taat dan setia kepada Allah Bapa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk dari kerendahan hati dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa yang dicapai dengan adanya relasi intim dengan Allah. Di atas kayu salib, Yesus adalah sebagai korban yang sempurna dalam penebusan untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi salib memulihkan hubungan itu dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang besar, saudara sekalian. Lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat hari Paskah, dan judul suara gembala hari ini yaitu kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Pemaui yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51-56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Pemaui yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1-4, 1 Korintus 15 ayat 17-20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. 2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7-8, Filipi 3 ayat 10-11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus.
Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5-8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi kita. Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, demikian suara gembala di pagi menjelang siang hari ini. Sama-sama kita mau diajar, kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu dan saya sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh merayakan, kami mengingat bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan bangkit artinya iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap pengagungan kami, biarlah setiap pujian kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kami doa, berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Terus pakai gereja kami, gereja Tiberias di akhir zaman lebih dahsyat lagi, memberitakan Yesus adalah Tuhan melalui sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan yaitu setiap firman yang akan disampaikan, berakar, bertumbuh, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan hati mengucap syukur. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan kami, bahkan mati, tebus dosa kami, tebus dosaku. Ini yang kami imani Tuhan. Kubur kosong membuktikan Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan. Sebab Yesus hidup. Oh, pada hari esok, sebab Yesus hidup. Katakan ku tak gentar, ku tak. Dengan kasih Kristus kami mengundang gembala sidang gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Dia pedang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang beribadah bersama pagi hari ini. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu, dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadahlah streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Saya ucapkan selamat Paskah kepada kita semua ya yang merayakan. Yesus sudah bangkit saudara sekalian dari antara orang mati. Yesus hidup ya, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Yesus bangkit ya saudara sekalian. Yesus bangkit. Di luar Yesus sesungguhnya manusia tidak memiliki pengharapan. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini penuh dengan masalah. Kejahatan, kemiskinan, sakit penyakit, ketidakadilan, bencana, peperangan dan lain sebagainya saudara. Kematian menjadi suatu yang menakutkan pada orang tertentu. Kita orang Kristen, kita tidak takut mati karena kita tahu kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Sejauh kita menjadi pelaku firman dan hidup di dalam kekudusannya dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Karena kematian memang menjadi sesuatu yang menakutkan pada orang tertentu karena berujung pada kebinasaan kekal. Kalau kita pada hidup kekal ya saudara sekalian. Manusia berusaha dengan kekuatan sendiri tanpa penyertaan atau perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Tanpa Kristus, manusia tidak mendapatkan bagian dalam janji-janji Allah. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia, manusia tidak akan mendapatkan bagian dalam janji-janji Allah. Di Efesus 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali di dalam Kristus. Kita telah diperanakan oleh Allah. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 13 katakan, orang-orang yang diperanakan bukan oleh darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, saudara sekalian. Kita berasal dari Allah, saudara sekalian. Hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali di dalam Kristus, dari Allah. Kita telah diperanakan oleh Allah, saudara sekalian. Nah, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, saudara sekalian. Tanpa kebangkitan Kristus, manusia tidak memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Kita tetap hidup dalam dosa, dalam kutuk, menuju kepada kebinasaan. Dan tanpa harapan, bila tanpa kebangkitan Kristus, saudara sekalian. Saya ulangi, tanpa kebangkitan Kristus, manusia tidak memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Kita tetap hidup dalam dosa, dalam kutuk, menuju kebinasaan. Dan tanpa harapan, bila tanpa kebangkitan Kristus, ya saudara sekalian ya. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Ayat 14 katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Yesus bangkit adalah untuk satu, menjadikan kita manusia baru. Untuk menjadikan kita manusia baru. Yesus bangkit untuk menjadikan kita manusia yang baru atau yang kita lahir kembali. Firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Apakah kita sudah menjadi manusia baru, saudara? Jika kita berkeyakinan bahwa Yesus telah mati untuk kita dan bangkit pada hari yang ketiga, maka kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita manusia baru dan diselamatkan dengan cara kita lahir baru, misalnya dengan cara menerima Yesus secara pribadi dan kemudian dengan lewat kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara sekalian. Kebangkitan Yesus harus menjadi realitas di dalam kehidupan kita dan kita akan berkemenangan atas dosa, menang atas maut dan menang atas kuasa gelap. Menjadi seorang Kristen berarti kita diubahkan menjadi suatu manusia baru yang mempunyai dinamika hidup yang baru. Menjadi orang Kristen yang baik, yang mana kuasa Allah telah masuk ke dalam kehidupan kita dan mematahkan kuasa dosa yang telah memperbudak kita, saudara. Jadi hal pertama, Yesus bangkit adalah satu, Yesus bangkit untuk menjadikan kita manusia baru atau kita lahir kembali. Nah, yang kedua, Yesus bangkit supaya apa, saudara sekalian? Supaya hidup Yesus mengalir kepada kita. Supaya hidup Yesus mengalir kepada kita, mengalir di dalam kita, saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi seorang Kristen berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus Yesus sehingga hidup Yesus mengalir secara terus-menerus kepada atau ke dalam kita, saudara. Bukanlah sekedar persoalan memutuskan menjadi orang baik saja, saudara sekalian. Bukan soal etika, karena kalau menjadi orang baik itu masalahnya masalah etika. Tapi ini adalah masalah rohani dan masalah hidup Yesus Kristus. Hidup kebangkitan Yesus yang terus-menerus mengalir ke dalam kita secara terus-menerus setiap saat, saudara sekalian. Ya, seperti tadi di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, saya ulangi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah makna menjadi seorang Kristen, saudara sekalian. Juga firman Tuhan di Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata lebih-lebih ini berarti yang jauh lebih penting, ya saudara sekalian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita. Nah, kata lebih-lebih ini berarti jauh lebih penting. Artinya yang jauh lebih penting setelah diperdamaikan dengan Allah adalah secara terus-menerus bergantung kepada Kristus untuk hidup seperti ranting bergantung pada pokok. Ya, firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara sekalian. Nah, itu berarti bahwa secara jasmani kita hidup itu benar, saudara sekalian. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita. Ini hal yang sangat penting karena kita melihat begitu banyak
orang Kristen terkalahkan dan lemah. Seharusnya kita menjadi perwujudan Kristus Yesus di dunia ini, saudara. Ya, jadi hal yang kedua Yesus bangkit adalah Yesus bangkit supaya hidup Yesus mengalir kepada kita dan ke dalam kita, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita, saudara. Ya, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus terus-menerus bersyafaat bagi kita. Hal ini sangat penting bagi keselamatan kita. Jika Yesus tidak hidup sekarang ini, bagaimana Yesus bisa bersyafaat bagi kita, saudara sekalian? Ya, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka Yesus selalu bisa bersyafaat untuk kita. Supaya kita boleh diampuni hari ini, saudara sekalian. Pengampunan bukan sekedar perkara mengucapkan kata maaf kepada Allah. Tidak sesederhana itu ya saudara. Kita terlalu memandang enteng dosa. Syafaat yang terus-menerus dari Yesus yang membuat darahnya efektif bagi kita saat kita bertobat sekarang dan hari ini, saudara sekalian. Jadi yang berlaku, saudara sekalian, ya, untuk mengampuni dosa kita adalah syafaat yang terus-menerus dari Tuhan Yesus yang membuat darahnya efektif bagi kita saat kita bertobat sekarang dan hari ini, saudara sekalian. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita katakan bahwa Kristuslah yang berdasarkan kematiannya membela kita pada masa ini. Ini berarti bahwa kita tidak harus berada dalam keadaan tanpa harapan. Setiap kali misal untuk memanfaatkan sepenuhnya hidup Yesus di dalam diri kita, Yesus akan membela kita dan secara terus-menerus menjamin keselamatan kita, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, kita memiliki pengantara pada Bapa. Kita pasti dijawab doanya dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Jadi hal yang ketiga Yesus bangkit adalah Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita. Itulah saudara sekalian, kita merayakan hari ini adalah Paskah, Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara sekalian. Jadi Yesus bangkit untuk menjadikan kita manusia baru atau lahir kembali. Kuasa kebangkitan Yesus mampu mengubahkan kita menjadi manusia yang baru, yang menang atas dosa, dari maut dan kuasa gelap, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, Yesus bangkit supaya hidup Yesus mengalir di dalam kita kepada kita. Kuasa kebangkitan menjadikan Yesus hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Sehingga kita menjadi perwujudan Kristus di dunia ini. Dan yang ketiga, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita. Yesus yang telah bangkit bukan hanya menebus dosa dan mengalahkan maut saja, tetapi juga akan selalu bersyafaat bagi kita secara terus-menerus untuk kita sekarang ini dan ke depan, saudara sekalian. Nah, itulah Yesus bangkit, saudara sekalian, bagi kita. Itu adalah tanda kemenangan. Kita akan selalu berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas pergumulan hidup kita. Yesus bangkit untuk menjadikan kita manusia baru, lahir kembali. Kemudian yang kedua, Yesus bangkit supaya hidup Yesus mengalir di dalam kita. Dan kemudian ketiga, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita. Marilah saudara, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Dan kita hidup menyenangkan hati Allah dan menjadi pelaku daripada firman-Nya, saudara sekalian. Ya, kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus selalu, saudara sekalian. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus,
kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, kamu akan dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Luar biasa, ya, kita akan memerintah bersama Yesus dan kemudian kita dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kita masuk pintu yang sempit itu karena lebarlah pintu yang menuju kebinasaan. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk sorga kelak. Untuk itulah Allah turun ke dunia menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus untuk mengembalikan kita ke sorga, saudara sekalian. Karena dosa Adam dan Hawa yang membuat manusia terpisahkan dari Allah. Tetapi ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah menjadi Yesus, menebus dosa kita dan kemudian kita disediakan rumah di sorga. Tuhan Yesus kembali, ya, bangkit dan kemudian terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, saudara sekalian. Marilah kita selalu mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam kita, saudara sekalian, untuk kita di dalam Yesus Kristus. Kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, yang spiritual, yang spektakuler, mujizat besar terjadi melalui diri kita. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita tak usah takut apapun. Kalau kita sudah di dalam Yesus, saudara sekalian, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus janji semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita tidak akan kekurangan, kita pasti selalu berkecukupan, saudara sekalian. Kita selalu akan berkemenangan, saudara sekalian, ya. Nah, Tuhan Yesus minta kita untuk menang dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, juga kita diminta namanya selalu tercatat, harus tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kekal, kematian kedua, yaitu lautan api, saudara sekalian. Nah, itu marilah kita dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada, selalu bertobat tiap hari, ya saudara, untuk tidak jatuh dalam dosa. Tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, untuk kita eling, saudara sekalian. Karena juga Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusannya Allah. Saudara sekalian, menjadi pelaku firman. Dan jangan mendukakan hati sesama. Itulah saudara sekalian, di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, saudara sekalian, kita bergembira. Yesus bangkit. Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Jadi pagi hari ini firman Yesus bangkit adalah satu, Yesus bangkit untuk menjadikan kita manusia baru atau lahir kembali. Dan kemudian kedua, Yesus bangkit supaya hidup Yesus mengalir kepada kita dan di dalam kita. Dan yang ketiga, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan pada hari Paskah ini. Kami sungguh diberkati bahwa Yesus bangkit untuk memberikan kami semua hidup yang baru, yaitu hidup yang lahir kembali. Yesus bangkit untuk memberikan hidup yang mengalir kepada hidup kita semua, dan Yesus bangkit untuk menjadi pengantara buat kita semua. Terima kasih untuk firman dan pengajaran yang Ibu sampaikan. Biarlah kiranya terus Tuhan urapi Ibu, Tuhan pakai secara luar biasa, tambahkan hikmat, marifat dari sorga untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, dan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Selamat Paskah buat Ibu Gembala dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Selamat Paskah buat kita semua, amin. Coba salam dulu kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Ya, puji Tuhan. Doa saya di Paskah ini, hidup kita semakin diubahkan Tuhan, amin. Doa saya di Paskah ini, hidup kita menjadi baru, amin. Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara percaya Yesus bangkit? Yang percaya Yesus bangkit boleh cung tangan. Puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya, apa yang mendasari saudara Yesus percaya, saudara percaya Yesus bangkit? Apa? Nah, diam semua. Ya pokoknya bangkit aja. Pendeta tanya-tanya lagi. Ya. Ini penting saudara. Kenapa? Setiap Paskah, setiap kebangkitan Yesus, selalu saudara, orang-orang yang gak percaya Yesus Tuhan itu menyerang itu. Menyerang itu. Emang Yesus bangkit? Emang Yesus bangkit? Mana buktinya? Kita bingung semua. Pendeta bingung, hamba Tuhan bingung. Lalu cari bukti-bukti saudara. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara ada 2 makam Yesus. Ada berapa? 2 makam. Yang pertama makam kudus saudara. Nah itu makam kudus ada di dalam tembok Yerusalem saudara. Yaitu makam kudus. Nah yang kedua ada yang namanya Garden Tomb saudara. Nah dari situ saja saudara sudah terjadi yaitu perdebatan ya macam-macam. Nah ada juga arkeolog saudara, ini buktinya, ini buktinya. Nah kalau saudara tanya saya seperti apa, saya bilang gak usah bingung-bingung. Sederhana aja. Apa jawabannya? Saya mau tanya sama saudara, waktu Yesus bangkit murid Yesus ada berapa? Berapa? 12, dikurang Yudas 1, jadi berapa? 11. Itu waktu Yesus bangkit berapa? 11. Sekarang yang jadi pengikut Yesus ada berapa? Ayo googling saudara. Sekarang yang ikut Yesus ada 2,6 miliar. Itu bukti Yesus sudah bangkit. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya dong saudara, dari 11 jadi 2,5. Itu bukan karya manusia. Kenapa saudara? Karena ada banyak saudara berita-berita termasuk di dalam Matius pasal 28. Para penjaga-penjaga kubur itu saudara, mereka disuap sama imam-imam kepala, dikasih duit. Kamu atur cerita ya, bikin berita bohong ya. Bilang aja bahwa jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya waktu kalian tidur. Nanti kalian saya bela. Saudara bayangin, ada imam-imam, hamba-hamba Tuhan justru ngajar nipu saudara. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau hidup benar atau tipu-tipu? Benar atau tipu-tipu? Maunya benar tapi suka tipu istri. Ada yang suka tipu istri di sini ada? Ada yang suka tipu orang tua ada? Bahkan tidak sedikit yang tipu-tipu Tuhan saudara. Nah jadi saudara, kebenaran, kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran lebih kuat daripada dusta. Ayo sama-sama bilang bersama saya, kebenaran lebih kuat daripada dusta. Jadi benar aja saudara terus. Ya, orang yang dusta itu suatu hari saudara dia akan terpojok saudara. Dan itu akan kalah saudara. Selama saudara hidup benar, Tuhan pasti bela saudara. Katakan amin. Ya, jadi kesimpulannya sederhana, saudara kan gak sekolah teologi, saudara bukan arkeolog. Kalau ditanya orang, emang Yesus bangkit, buktinya mana? Sederhana, buktinya saya percaya Yesus. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara percaya Yesus Tuhan? Pernah ketemu langsung sama Tuhan? Pernah ketemu langsung sama Tuhan? Nah, nggak pernah ketemu, kenapa percaya? Karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus, karena kuasa kebangkitan Kristus, maka sekali Yesus tetap. Ada banyak buku-buku, ada banyak tulisan-tulisan yang mencoba menyesatkan, membuat iman kita ragu bahwa Yesus Tuhan. Suka ada orang-orang tanya, pendeta ini banyak buku-buku yang meragukan Yesus Tuhan. Gimana ini pendeta, kita halangi bukunya? Nggak usah dihalangi. Kalau perlu dia cetak lebih banyak. Iman saya tidak akan berubah. Karena saya percaya sekali Yesus tetap apa? Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
tak akan goyah. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada buku bilang Yesus bukan Tuhan, saudara ragu? Tidak. Kenapa? Karena kita mengalami Kristus nyata di dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Kita baca satu ayat, Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Sama-sama 2, 3, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan? Saudara perhatikan, Yesus memberi satu kalimat yang pasti. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Menurut teori manusia, kematian itu akhir dari segalanya. Tapi firman Tuhan ini mau kasih tahu buat kita semua, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah pintu untuk kita masuk dalam kekekalan. Amin. Ada 4 fakta kematian. Berapa fakta kematian? 4. Yang pertama, semua orang bisa mati. Ada yang gak bisa mati? Semua bisa mati. Mau tua mau muda bisa mati. Kaya miskin bisa mati. Pejabat orang biasa bisa mati. Sehat atau sakit semua bisa. Yang kedua, fakta kematian saudara, tidak ada orang yang tahu hari matinya. Ada yang tahu hari matinya kapan? Nggak ada yang tahu. Yang ketiga, orang mati nggak bawa apa-apa. Orang mati nggak bawa apa-apa. Ada orang mati bawa uang? Ada orang mati bawa uang? Nggak ada. Maka hari ini jangan sibuk hanya ngumpulkan uang, simpen-simpen uang, timbun-timbun uang. Nanti tiba-tiba saudara dipanggil, kemana uang itu? Nggak ada artinya. Tapi kalau selama hidup saudara bantu orang, berkati orang, uang yang tadinya 1 itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Fakta yang keempat, fakta kematian saudara, bahwa waktu orang menghembuskan nafas cuma 2 tujuannya. Sorga atau apa? Neraka. Saya mau tanya sama saudara-saudara, mati kemana? Mati kemana? Yakin? Yang yakin boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang bilang, saudara, barang siapa percaya ia akan hidup untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Yang keempat, Yesus bangkit. Untuk apa? Memberikan kepastian bagi kita. Amin. Kepastian apa? Kepastian hidup kekal di sorga. Amin. Tadi saudara saya tanya, saudara mati kemana? Sorga. Itu pasti. Bukan mudah-mudahan. Yang kedua, Yesus bangkit itu mati berikan kepastian. Kepastian apa saudara? Kepastian hidup. Hidup ini ada masalah, hidup ini ada pergumulan, tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Katakan amin. Kita baca Matius 28, 1 dan 2. Sama-sama 2, 3, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok. Stop. Siapa yang pertama kali ke kubur Yesus, perempuan atau laki-laki? Laki-laki atau perempuan? Di gereja banyak laki-laki atau perempuan? Di gereja banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapaknya mana? Jadi Alkitab mau kasih tahu, ternyata banyak wanita itu dekat sama Tuhan. Tapi di Tiberias beda, bapak-bapak juga dekat Tuhan, amin. Terus kita baca ayat 2, sama-sama 2, 3 ya. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, garis bawahi kata gempa bumi. Jadi waktu wanita ini pergi ke kubur, mereka bingung gimana menggulingkan batu itu. Tapi waktu Tuhan menolong mereka terjadilah gempa bumi. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan sanggup mengguncang semua kehidupan manusia. Amin. Tuhan sanggup mengguncang hidupmu yang terpuruk menjadi diberkati Tuhan. Amin. Terus lanjut sama-sama 2, 3 ya. Sebab seorang apa? Malaikat Tuhan turun dari mana? Siapa yang datang? Malaikat datang dari mana? Dari langit. Kalau kuasa ilahi turun, kalau kuasa sorga turun,
apa yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin. Terus lanjut sama-sama. Dan datang ke batu itu dan apa? Menggulingkannya, lalu kuburnya terbuka atau tertutup? Terbuka. Hari ini bisnismu yang tertutup, hari ini hidupmu, pekerjaanmu yang ditutup orang, dihalangi orang, bersama Yesus Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu-pintu berkat, Tuhan buka pintu mujizat. Katakan amin. Jadi Yesus bangkit memberi kepastian, kepastian hidup kekal di surga, kepastian hidup berkemenangan. Dan kepastian apa? Kepastian kebangkitan. Terakhir kita baca Yohanes pasal 6 ayat 54 55. Sama-sama 2-3 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Oh, udah situ saja ya. Saudara perhatikan, barang siapa makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, Tuhan jamin saudara. Jamin apa? Tuhan jamin hidup kekal di surga. Maka kebangkitan itu ditemukan di balik perjamuan kudus. Amin. Jadi setiap kali saudara perjamuan kudus, ada jaminan saudara pasti terangkat. Amin. Saya doa kita semua terangkat. Amin. Buat apa kita sukses, kita berhasil, kaya, rumah gedong, uang banyak, ya, wajah cantik, wajah ganteng, tapi kita enggak terangkat. Amin. Saya doa kita semua terangkat dan kita akan kumpul bersama Tuhan di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami percaya Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit memberikan kami hidup yang baru, menjadikan kami baru. Yesus bangkit, maka hidup Yesus mengalir dalam hidup kami. Yesus bangkit menjadi pengantara. Yesus bangkit memberi kepastian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lagi-lagi sama-sama katakan. Nyanyi dan haleluya. Amin. Pujian, hormat, laut bergelora mendengar
perjamuan kudus pada siang hari ini. Saudara boleh simpan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita mau katakan haleluya. Haleluya. Tuhan, tubuhmu Yesus. Boleh berkasih kepada sidang Mari aja boleh untuk setiap hari dalam perjamuan kudus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara. Nah, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan kita akan hidup kekal dan kemudian kita akan hidup oleh Yesus. Kau akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus, ya saudara. Dan kalau kita menyatu dengan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya saudara sekali, kita anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, dan menyenangkan hati Allah, dan tidak mendukakan hati Allah, dan tidak mendukakan hati sesama. Maka kita akan selalu berkemenangan. Kita akan berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas masalah, dan berkemenangan atas resesi. Tidak akan resesi, saudara sekalian, kita secara pribadi. Terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan resesi secara pribadi. Amin, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor,
Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandi. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak super flu. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit, aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda yang sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, sekarang minta kepada Tuhan Yesus Kristus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus, kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak merapan.
Untuk Anda yang belum mempunyai minyak urapan bisa memintanya di mimbar ya saudara. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia dapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi kepada Anda dalam nama Tuhan Yesus, dan juga imani Anda yang sakit, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kuduskan kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga harus betul-betul komitmen untuk hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Dan pelaku daripada firman-Mu. Dan kami percaya untuk selanjutnya pasti kami selalu dibimbing Engkau. Disertai Engkau ya Tuhan Yesus. Berkenanlah selalu kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka, dan berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari surga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari surga. Berikan berkat jasmani selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus berkat materi, apa yang diperlukan tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan. Berikan penghasilan lebih dari cukup, berikan pekerjaan yang baik Tuhan Yesus, dan berikan proyek-proyek baru kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan untuk rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, kasih cinta membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, tim media, kids, dan Warner Guest. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, semua program Gereja Tiberias Indonesia dalam tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sertai kami yang melayani Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu berkenan kepada kami semua Tuhan Yesus. Dan hamba minta Tuhan Yesus pada Engkau, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Popi, Pak David, Ibu Eli, Pak Robi diberkati, dan juga Pak Dama diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda diberkati, Ibu Teni, Liana dan Antoni diberkati, Raymond, Dalia, Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, biarlah Engkau pakai Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, karena Engkau katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Ya, biarlah pakai jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pagi hari ini di Hari Raya Paskah, penuh sukacita, penuh damai. Doa kami untuk Ibu Gembala, terus Tuhan pakai secara luar biasa, ditambahkan kesehatan, umur panjang, dan Tuhan pakai sampai kedatangan Tuhan kedua kali, agar kami semua, seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap ke sorga. Tuhan memberkati Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita hari ini bersyukur di hari Paskah, dan puji Tuhan hari ini hari Paskah tepat ada di minggu yang pertama di bulan April, dan kita semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang kedua kali. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu, karya yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Kami kagum, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami beri hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan di hari raya Paskah ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan syukur, kami diberi kesempatan untuk memberkati pelayanan Tuhan, gereja Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Kami percaya, kami yang ada minyak dan anggur, tidak resesi, tidak gagal, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, dan apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Ini persembahan kami ya Bapa, kami persembahkan dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Satu hal yang ku temukan saat berdiam dekatmu, Kau berikan pengharapan di setiap langkah hidupku. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama Bapak Ibu dengan hati mengucap syukur. Satu hal yang ku temukan saat berdiam dekatmu, Kau berikan pengharapan di setiap langkah hidupku. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu
Kembali sama-sama kita boleh berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih banyak buat setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Di hadirat-Mu segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Raya Paskah yang kami rayakan pada siang hari ini. Kami percaya Yesus telah bangkit, Yesus memberi kepastian, Yesus memberi harapan yang baru, dan Yesus menjamin hidup kekal di sorga bagi setiap kami. Dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Mesias, dan akan datang kembali menjemput setiap kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap persembahan umat-Mu Tuhan yang balaskan ribuan kali ganda. Sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, saudara yaitu Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi diberkati Tuhan. Berkati juga yaitu para singer, berkati juga para pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Kami serahkan Tuhan, setiap permohonan doa umat-Mu, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Setiap nama termeterai menjadi warga surga, setiap doa dijawab, dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab Dia